Dengan saya Dina Olivia, NIM saya 11121111014. Di sini saya ingin menceritakan karakteristik dari setiap anggota. Anggota yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Dina Olivia 112111014. Dengan karakteristik juru kampanye. Kekuatan, yang pertama penghasilan ide. Yang kedua, motivator yang antusias. Yang ketiga, pemecahan masalah yang adaptif. Yang keempat, ahli jenjang. Kelemahannya, yang pertama menghindari rutinitas, perhatian mudah teralihkan. Yang ketiga, skeptis terhadap struktur. Yang keempat, impulsif. Selanjutnya, adanya posisi atau bagian jabatan. Untuk individu dengan tipe kepribadian, karir yang ideal biasanya melibatkan lingkungan yang mendukung kreativitas, fleksibilitas, dan hubungan antar manusia. NVP dikenal sebagai camp figure yang bersemangat dan inovasi sehingga mereka cenderung mencari pekerjaan yang tidak hanya sekedar rutinitas tetapi juga memberikan makna dan kesempurnaan untuk mengapresiasikan diri. Contohnya, konsul karir atau kehidupan, jurnalis atau penulis, pengusaha atau pembisnis kreatif. Nah, ada aspek yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, keterampilan manajemen waktu. Yang kedua, pengelolaan emosi. Yang ketiga, kemampuan negosiasi dan mediasi. Yang keempat, pengembangan realisme. Saya Halizaiwatun Hanifah dengan NIM 1112111020 akan melanjutkan pembahasan. Berikut adalah hasil tes MBTI saya, yaitu ISFJ atau pembela. Dari kekuatan yang saya dapatkan, yang pertama ada pengorganisasian yang teliti. Saya unggul dalam menciptakan keteraturan dari kekacauan. Yang kedua, dapat diandalkan. Kendala saya membuat saya sangat diperlukan dalam tim manapun. Yang ketiga, ada pendukung yang empatik. Sifat welas kasih alami, saya mendorong lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, pemecah masalah yang praktis. Pendekatan saya yang realistis mengarah pada solusi yang efektif di dunia nyata. Dan selanjutnya ada kelemahan saya. Yang pertama, ada sulit menerima perubahan. Saya mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem atau metode baru. Yang kedua, kurang tegas. Menyajikan pendapat untuk diri sendiri bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Yang ketiga, ada perfeksionis. Standar tinggi saya terkadang dapat menyebabkan stres yang tidak perlu. Kelemahan yang keempat, menghindari pengakuan. Saya mungkin meremehkan prestasi saya yang berpotensi membatasi pertumbuhan karir. Jadi posisi atau jabatan bagian untuk saya, kepribadian ISFJ, cenderung berkembang dalam lingkungan yang stabil dan terstruktur, serta memiliki perhatian tinggi terhadap detail dan etika kerja yang kuat. Dengan posisi yang cocok, yaitu sebagai perawat, guru, atau pekerja sosial. Dari aspek yang perlu ditingkatkan yaitu meskipun di ISFJ memiliki banyak kekuatan, ada beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan profesional saya. Dengan berani mengambil resiko, adaptasi terhadap perubahan, keterampilan komunikasi, dan pengelola beban kerja, yaitu belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. NIM 1112111021. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan diri saya sendiri, yaitu memiliki gaya kepemimpinan protagonis. Saya memiliki kekuatan seperti pemimpin karismatik, yaitu pesona alami dan visi yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti kepemimpinan saya. Yang kedua, ada komunikator yang berempati, yaitu unggul dalam memahami dan memenuhi kebutuhan rekan kerja dan klien. Yang ketiga, ada perencana visioner, yaitu kemampuan saya untuk melihat gambaran besar membantu untuk menciptakan strategi inovatif. Yang keempat, ada berorientasi pada orang, yaitu kemampuan yang memiliki bakat untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada kelemahan saya, yaitu mengorbankan diri. Cenderung saya untuk mendahulukan orang lain dapat menyebabkan kelelahan dan kekecewaan. Yang kedua, ada sensitif terhadap kritik. Umpan balik negatif mungkin mempengaruhi kepercayaan diri dan produktivitas saya lebih dari yang saya bayangkan. Yang ketiga, ada terlalu ideal. Standar tinggi saya mungkin bertentangan dengan batasan praktis di tempat kerja. Yang keempat, ada suka menyenangkan hati orang lain. Keinginan saya untuk membantu dapat mengakibatkan saya mengambil lebih banyak tanggung jawab daripada yang saya tangani. Posisi atau jabatan saya, bagian individu dengan kepribadian NFJ, extrovert, intuitive feeling, Judge King memiliki cenderung untuk mencari karir yang memungkinkan mereka membuat perbedaan yang berarti dalam kehidupan orang lain. Berikut adalah beberapa posisi atau jabatan yang paling sesuai untuk NFJ adalah guru, konselor atau terapis, atau pekerja sosial.
Selanjutnya, aspek yang perlu ditingkatkan. Keterampilan manajemen diri, yaitu mempelajari cara untuk mengelola waktu dan energi dengan lebih baik dapat membantu NFJ menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan memenuhi kebutuhan pribadi. Yang kedua ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak akan membantu mereka menghadapi tantangan baru tanpa merasa tertekan. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan asertif, yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi asertif akan membantu NFJ menyuarakan ide-ide dan kebutuhan mereka dengan lebih percaya diri. Yang keempat ada menerima kontribusi kecil, yaitu belajar menghargai kontribusi kecil sehari-hari sama pentingnya dengan pencapaian besar akan membantu mereka merasa lebih puas dalam pekerjaan sehari-harinya. Nama saya Jusma Gita Nurhayati, NIM 1112-11026, ENTJ Komandan. Kekuatan Anda yang pertama adalah pemimpin alami, karisma dan kepercayaan diri Anda menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi Anda. Yang kedua adalah ahli strategi, Anda unggul dalam menyusun rencana jangka panjang dan melihat gambaran besar. Yang ketiga adalah ahli efisiensi. Dorongan Anda untuk mengoptimalkan proses untuk proyek berjalan lancar. Yang selanjutnya adalah ambisius. Tekad dan etos kerja Anda mendorong Anda untuk menuju kesuksesan. Selanjutnya adalah kelemahan Anda. Yang pertama adalah kurang peka secara emosional. Anda mungkin mengabaikan unsur manusiawi dalam mengejar hasil. Yang kedua adalah tidak sabar. Rasa frustasi Anda terhadap proses yang lebih lambat dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan kerja. Yang ketiga adalah mendominasi. Kepribadian Anda yang kuat mungkin tanpa sengaja mengintimidasi rekan kerja. Selanjutnya adalah perfeksionis. Standar tinggi Anda dapat menyebabkan kelelahan dan stres. Posisi atau jabatan bagian untuk individu dengan kepribadian ENTJ, extrovert, intuitive, thinking, dan judging. Cenderung mencari karir yang memungkinkan mereka untuk melatih keterampilan kepemimpinan dan memberikan dampak signifikan. Berikut adalah beberapa posisi atau jabatan yang paling sesuai untuk ENTJ adalah CEO, HRD, konsultan manajemen, dan pengusaha. Selanjutnya adalah aspek yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah manajemen detail. Mempelajari cara mendelegasi tugas-tugas kecil kepada anggota tim akan membantu ENTJ fokus pada perencanaan strategis tanpa kehilangan detail penting. Yang kedua adalah pengelolaan emosi dan hubungan interpersonal. Pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih empatik akan membantu mereka menjaga hubungan positif dengan rekan kerja dan bawahan. Yang ketiga adalah kesabaran terhadap proses, yaitu belajar menghargai kontribusi kecil sehari-hari sama pentingnya dengan pencapaian besar akan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Yang terakhir adalah fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, yaitu adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan mendadak akan membantu mereka menghadapi tantangan baru tanpa mereka tertekan. Baik, terima kasih. Jelaskan bagaimana PT Prestasi Unggul dapat mengatasi prestasi karyawan bahwa program manajemen talenta hanya berfokus pada kelompok tertentu. Dapat mengatasi persepsi karyawan yaitu dengan cara yang pertama, transparansi proses penilaian. Perusahaan perlu memastikan bahwa proses penilaian kinerja dan potensi dilakukan secara transparan. Yang kedua, inklusi dalam program. Pengembangan program yang tidak hanya berfokus pada karyawan terbaik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, adanya feedback dan keterlibatan karyawan. Mengadakan forum atau sesi umpan balik di mana karyawan dapat menyampaikan pandangan mereka tentang program manajemen talenta. Saya Haliza akan melanjutkan pembahasan. Nomor 3, bagaimana perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung diversitas, talenta, dan inovasi. Yang pertama ada kebijakan rekrutmen diversitas. Mengimplementasikan kebijakan perekrutan yang aktif mencari kandidat dari berbagai latar belakang termasuk gender, etnis, dan pendidikan. Yang selanjutnya ada program kesadaran budaya, menyelenggarakan pelatihan kesadaran budaya untuk semua karyawan guna meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman di tempat kerja. Yang selanjutnya ada fleksibilitas kerja, menerapkan kebijakan kerja fleksibel yang memungkinkan karyawan dari berbagai latar belakang untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Saya Hana Fadilah, NIM 1112-11021. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana teknologi dapat mendukung program manajemen talenta. Teknologi dalam program manajemen talenta, yang pertama ada sistem penilaian berbasis teknologi. Menggunakan perangkat lunak, manajemen sumber daya manusia atau HRM untuk memudahkan penilaian kinerja dan pengelolaan data talenta. Misalnya sistem berbasis cloud.
dapat digunakan untuk menyimpan data karyawan dan hasil penilaian, sehingga mudah diakses oleh manajer. Yang kedua ada platform pembelajaran online. Memanfaatkan platform pembelajaran online untuk menyediakan pelatihan bagi karyawan di semua level. Memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar terhadap pengembangan keterampilan. Yang ketiga ada analitik data karyawan. Menggunakan analitik untuk mengidentifikasi pola dalam data kinerja dan potensi. Membantu manajemen membuat keputusan berbasis dan tentang pengembangan karir dan promosi. Saya Jusmedi Amir Hayati, NIM 1112-11026. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 UAS. Berdasarkan studi kasus di atas, apa saja langkah strategis yang dapat dilakukan PT Prestasi Unggul untuk meningkatkan efektivitas program manajemen talenta? Langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program, yang pertama adalah evaluasi berkala program. Melakukan evaluasi berkala terhadap program manajemen talenta untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang kedua adalah pengembangan jalur karir yang jelas, menciptakan jalur karir yang jelas bagi semua karyawan, termasuk peluang pengembangan profesional dan promosi berdasarkan prestasi. Yang selanjutnya adalah mentoring dan pembinaan, yaitu menyediakan program mentoring di mana karyawan senior membimbing junior, membantu mereka memahami jalur karir dan pengembangan keterampilan yang diperlukan. Terima kasih.